Shalom saudara, senang sekali karena hari ini saya bisa kembali menjumpai saudara. Setiap kali ibadah biasanya di satu momen di mana kita menyambut jemaat, kita berkata welcome home, selamat datang. Tapi hari ini saya senang karena bukan saya yang akan berkata demikian, tapi secara nggak langsung saudara sudah welcoming me. Dan tim semua yang ada di sini, kami diterima di rumah saudara. Karena bukan lagi saudara datang ke gedung gereja, tapi hari ini gereja yang datang di tempat saudara. Mungkin hari ini saudara sedang bersama dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan pasangan di rumah. Mungkin sedang di dapur menyiapkan makanan, atau mungkin masih di balik selimut gitu ya. Tapi apapun itu, saya percaya Tuhan akan berbicara kepada setiap kita hari ini. Dan kita semua akan dikuatkan. Saya terlihat mungkin sendiri atau berdua dengan Mandy di sini. Tapi actually ada lebih daripada 2. Tapi hanya 5, jangan khawatir. Karena kita masih mengikuti arahan physical distancing. Dan jumlah maksimal dalam keramaian. Thanks to Bobby dan Yuan yang tiap minggu faithfully ready, karena kelihatannya kami yang ada di depan screen yang menjumpai saudara, tapi tanpa mereka, saudara, kita semua gak akan menikmati berkat Tuhan lewat firman Tuhan dari minggu ke minggu. And of course, yang terpenting hari ini juga istri saya sudah ada di sini, tapi dia mendukung di balik layar. Ya. Tadi kita sama-sama menaikkan sebuah worship, lagu yang maybe the song of the year kalau buat saya. Judulnya The Blessing. Lagu ini dituliskan oleh Elevation Worship bersama dengan Kerry Job. Dan lagu ini sudah menjadi berkat luar biasa sampai hari ini. Dan sebenarnya lagu ini diambil langsung dari firman Tuhan. Yaitu dari Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 27. Ini adalah doa berkat yang Tuhan sampaikan kepada Musa untuk diteruskan kepada Harun, kepada anak-anaknya dan kepada seluruh umat Israel. Dikatakan begini, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakan kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Saudara, berkat Tuhan atas bangsa Israel ini bukan hanya diperuntukkan kepada bangsa Israel secara fisik, secara jasmani. Tapi ini adalah berkat yang Tuhan berikan kepada keturunan Abraham. Termasuk saudara dan saya, keturunan Abraham secara rohani. Dan berkat yang sudah Tuhan berikan ini masih sama dan tidak akan pernah berubah. Apakah berkat itu hanya bicara soal materi, hal jasmani, keuangan, hal-hal yang bisa kita sentuh, kita rasakan, kita alami? Tentu itu adalah berkat Tuhan. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih besar dan bermakna. Lebih daripada semuanya itu tadi. Kalau kita bicara tentang berkat Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa di dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia, saudara dan saya, laki-laki dan perempuan. Dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-1 ayat 26 sampai 27. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita bicara soal Allah Bapa, Allah Anak, Yesus dan Roh Kudus. Saudara dan saya dikatakan diciptakan menurut gambarnya, baik laki-laki maupun perempuan. Saudara dan saya diciptakan dengan sebuah potensi yang luar biasa. Yaitu keserupaan, kemiripan, potensi untuk menjadi seperti Allah sendiri. Yang punya semua kebaikan, kemuliaan, dan hal-hal yang luar biasa. Tapi di sisi yang lain, di dalam kitab yang sama, Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan itu membentuk kita, manusia, dari debu tanah. Dan hanya karena Allah menghembuskan nafas hidup kepada kita, maka kita ada hari ini.
Tuhan tahu persis keterbatasan dan kelemahan kita. Dia yang menciptakan kita. Tapi di sisi yang lain dia beri kita misi yang luar biasa. Saudara pernah bayangkan gak kalau hari ini kita sedang mempersiapkan seseorang untuk kita utus melakukan sesuatu yang besar. Ada tugas yang kita mau berikan. Secara umum kita akan pilih orang-orang yang terbaik, yang paling mampu. Kalau bisa yang gak punya kelemahan. Tapi Tuhan memilih saudara dan saya yang tadinya debu tanah saja. Kita diberikan misi yang luar biasa untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya. Bahkan berkuasa atas segala sesuatu. Bukankah ini hal yang luar biasa, saudara? Hari-hari ini kita dalam sebuah situasi yang gak mudah, situasi yang sulit, situasi yang menantang. Dan saya tidak sedang mengecilkan apapun yang terjadi hari ini. Ada orang-orang, bahkan mungkin saudara sendiri atau keluarga kita, yang mungkin saja hari ini sedang sakit atau terkena virus. Ada dari kita yang terkena dampaknya. Ada yang mungkin terkena dampak dalam pekerjaan, dalam usaha. Di sekolah tidak ada anak-anak, di gereja tidak ada orang. Di kantor-kantor sepi. Karena semua orang harus mengikuti peraturan yang sama supaya penyebaran virus ini selesai. Tapi ada masalah yang begitu besar yang seringkali membuat kita mulai kehilangan harapan. Dan itu real, nyata. Kita mungkin bermimpi kapan anak-anak ini akan kembali ke sekolah. Ya, ibu-ibu termasuk bapak-bapak juga mungkin sedang berpikir kapan kami harus berhenti jadi guru di rumah. It's not easy, gak gampang. Kita mungkin ada beberapa dari kita yang harus mengalami pemotongan secara penghasilan, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi lewat ayat yang baru tadi kita dengar, ada sebuah kontradiksi bahwa yang lemah, yang awalnya gak berarti debu tanah, tapi hanya karena ada nafas Tuhan sendiri, dijadikan sebagai pribadi yang punya misi untuk jadi seperti Dia, seperti Tuhan yang menciptakan, untuk menaklukkan, menguasai bumi. Artinya di dalam diri setiap kita, saudara dan saya, ada kuasa untuk menaklukkan apapun. Dengar nih baik-baik saudara. Inside you, there is a warrior. Ada seorang prajurit, seorang perwira, seorang pahlawan yang sedang menunggu untuk Tuhan bangkitkan. Mungkin ini sesuatu yang bukan hal yang baru, kita sudah pernah dengar sebelumnya. Ya saya tahu saya diberkati Tuhan, ya saya tahu Tuhan ciptakan saya. Tapi kondisi ini real, dan saya gak bilang ini kondisi gak real, ini real. Semua tekanan, semua kesulitan yang ada, it's so real, begitu nyata. Itu sebabnya saya tidak sedang berkata untuk mengecilkan itu semua. Tapi saya mau berkata bahwa keperkasaan Allah, Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menciptakan saudara dan saya dari debu tanah, dan Allah yang mempercayai kita dengan misi yang begitu besar, Allah yang pernah melakukan semua mujizat yang ada, juga sama nyatanya. Jadi kalau manusia, umat Tuhan sudah melewati masa-masa yang sukar, yang sulit dari waktu ke waktu, selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, saya percaya apa yang sedang kita hadapi hari ini akan berlalu juga suatu hari, akan berakhir. Dan sama seperti firman Tuhan, kita ditentukan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang menarik adalah begini saudara, saya memperhatikan, dan ini bukan hanya bicara tentang orang lain tapi juga mungkin saya sendiri. Bahwa dalam situasi yang penuh tekanan seperti sekarang di tengah-tengah pandemik seperti ini, situasi yang penuh tekanan di mana setiap orang kesulitan, inilah waktu-waktu di mana akan terlihat warna asli seseorang. Karakter yang sesungguhnya, sosok yang asli di balik semua lapisan yang kelihatan di permukaan. Orang-orang yang disebut sabar akan diuji apakah benar-benar sabar. Orang-orang yang setia akan diuji apakah benar-benar setia. Orang-orang yang
karakternya selama ini kelihatan baik akan teruji. Apakah itu benar-benar karakter ataukah hanya sesuatu yang ditampilkan. Iman, integritas, daya tahan yang sesungguhnya justru akan terlihat dalam masa-masa seperti ini. Di mana bukan hanya kita di Jakarta, kita di Indonesia, tapi secara global dimanapun. Semua dalam keadaan tekanan besar. Dan ini mempengaruhi semua aspek kehidupan yang ada. Dan belum ada satupun yang bisa memastikan kapan pandemik ini akan benar-benar berakhir. Tapi di sisi yang lain menarik untuk kita memperhatikan bahwa di tengah-tengah tekanan juga muncul kreativitas yang luar biasa. Kalau saudara yang kenal saya, istri saya Jenny itu tipe yang hampir gak pernah ke dapur biasanya. Karena kami tinggal bersama dengan mertua saya, ada mbak di rumah, sehingga semuanya selesai beres. Tapi sudah 2 bulan terakhir ini, kita semua harus ada di rumah, anak-anak gak pernah meninggalkan rumah. Sehingga akhirnya muncullah tekanan yang ada gitu kan. Kita gak bisa makan di luar, kita gak bisa beli makanan terlalu sering, karena kita harus juga menjaga keuangan kita. Dan disitulah kreativitas muncul. 2 bulan terakhir ini sudah begitu banyak jenis masakan, begitu banyak jenis bakery, begitu jenis banyak kue, masakan yang something yang kalau firman Tuhan bilang gini, apa yang tidak pernah muncul dalam pikiran kita, gak pernah muncul di hati kita, gak pernah kita dengar, itu yang terjadi di rumah saya. Sop buntut bisa muncul, rawon bisa muncul, banana bread bisa muncul, ada donat bisa muncul, pokoknya hal-hal ajaib. Miracle is real, mujizat itu nyata. Dan saya tahu ada beberapa dari saudara juga yang dalam situasi sekarang ini ketika saudara kemudian berusaha tenang dan kemudian berdoa, kemudian juga berpikir, kemudian berdiskusi, muncul kreativitas yang luar biasa. Yang gak muncul kalau ketika dalam keadaan biasa. Dan itu saya percaya hal yang perlu kita syukuri. Ya, kalau saudara hari ini duduk mendengarkannya bersama dengan pasanganmu, suami atau istrimu, saudara harus tahu bahwa dalam situasi seperti ini mereka adalah pribadi yang terbaik. Mereka adalah partnermu, bukan musuhmu. Ya, dunia boleh mencatat bahwa dalam masa-masa working from home, masa-masa social distancing, physical distancing, angka perceraian meningkat. Tapi hari ini saya mengajak saudara untuk berkata dengan iman bahwa dalam situasi penuh tekanan ini justru keintiman meningkat. Kesatuan hati meningkat. Karena ketika kita bersatu hati ada kuasa yang besar. Kalau saudara duduk bersama dengan mungkin orang tuamu, dengan keluargamu, orang yang kau kasih. Hari ini ambil momen sebentar ini. Holding their hands. Gandeng tangan mereka. Ya karena ini keluarga kita sendiri ya dalam hitungan kecil. So it's okay. Hari ini doa secara singkat gini. Tuhan satukan kami dalam situasi ini. Kami menolak adanya perpecahan, adanya pemisahan. Tapi dalam situasi yang sulit ini justru kami mau bersatu hati. Kami mau sama-sama menguatkan. Saling menguatkan bukan saling menyalahkan. Saling menolong, saling mendukung. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah memberikan kepada kami pencobaan yang melebihi kekuatan kami. Tapi Engkau Allah setia dan bahkan memberi jalan keluar. Dan hari kami terima ini dengan iman. Di dalam nama Yesus. Saudara, tapi tentunya sebagai manusia, mungkin tadi kita berdoa, tapi kembali lagi dalam kondisi ketika kita sedang sendiri dan ngadapin tantangan yang begitu real, kita kemudian muncul. Dan pertanyaan yang muncul dalam hati dan pikiran kita, bahkan termasuk kita disebut orang beriman, adalah pertanyaan yang klasik yang selalu ditanyakan dari waktu ke waktu. Why? Mengapa? Mengapa ini semua mesti terjadi? Kenapa sepertinya Tuhan mengizinkan situasi yang begitu buruk ini terjadi? Bahkan gak sedikit yang kemudian mulai bertanya-tanya, bahkan mungkin mempertanyakan. Ini Tuhan benar gak sih ada? Is God for real? Apakah Tuhan itu nyata? Dan kalau dia ada, benar gak sih dia masih peduli? Apakah dia masih bekerja? Karena kalau iya kok sepertinya gak kelihatan. Kita diperhadapkan pada sebuah pertanyaan yang kalau dalam keadaan normal dan baik gak sulit untuk kita jawab. Tapi dalam keadaan yang penuh tekanan seperti ini, kita perlu dengan jujur mengakui kadang-kadang kita bertanya, benar gak sih Tuhan itu ada? Dan lebih dalam lagi, kalaupun kita yakin Tuhan itu ada, apakah Tuhan sungguh mengasihi kita? Apakah dia masih mengasihi kita? Saudara, di dalam waktu
ke depan ini kita akan sama-sama mengambil waktu yang singkat ini untuk menggali lebih dalam dari pertanyaan ini. Apakah kita masih percaya? Apakah kita masih yakin? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah masih mengasihi kita? Apakah kita ini sungguh dicintainya? Ini sebabnya hari ini sharing saya ini akan diberi judul How Deep Is Your Love? Generasi 90-an tahu persis bahwa ini adalah lagu yang di zamannya cukup populer. Kalau saudara tadi baru saja tersenyum, besar kemungkinan saudara sama umurnya atau bahkan lebih senior daripada saya ya. Take That. How Deep Is Your Love? Ya, itu judulnya. Tapi kita bukan sedang mau bicara soal itu, tapi ini jadi sebuah pernyataan yang kita bisa katakan dalam kondisi normal, tapi menjadi sebuah pertanyaan dalam situasi yang nggak normal atau situasi yang penuh tekanan seperti ini. Apakah dia sungguh mengasihi kita? Dan apa yang menjadi jawaban dan keyakinan kita akan pertanyaan ini akan menentukan bagaimana kita melangkah ke depan. Bagaimana kita meneruskan kehidupan kita sebagai orang percaya ke depan di dalam iman. Yang saya berdoa gak lagi sama, tetapi justru semakin dalam, semakin kuat. Seraya kita melewati proses yang Tuhan izinkan ini. So, hal pertama yang penting kita pahami untuk memulai adalah bertanya dengan pertanyaan yang tepat. Saudara, seringkali bukan bertanya itu gak salah, tapi kita perlu bertanya dengan cara yang tepat. So I have 3 questions, ada 3 pertanyaan yang saya mau sama-sama kita tanya dan kita jawab hari ini. Pertanyaan pertama adalah, are we aware of our identity as believers? Sadarkah kita akan identitas kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman? Ini pertanyaan pertama, saudara. Galatia pasal yang ketiga ayat 6 sampai dengan 9, Paulus menyerukan kepada jemaat di sana. Secara itu jugalah katanya Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ini yang tadi saya katakan saudara, bahwa kita ini adalah Israel. Kita ini adalah umat percaya keturunan Abraham secara rohani. Imannya yang membuat kita punya berkat yang sama. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah, dengar baik-baik, yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi berkat itu bicara bukan soal apa yang kita bisa lakukan, tapi bicara soal iman kita kepada sumber berkat tersebut. Di dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan gini, so those who are the true children of Abraham will have the same faith as their father. Jadi mereka yang adalah keturunan sejati dari Abraham akan punya iman yang sama seperti bapak mereka. Saudara, kalau saudara sama seperti saya sebagai seorang ayah atau saudara mungkin seorang ibu, sebagai orang tua, salah satu hal yang kita rindukan untuk diwariskan kepada anak kita adalah iman mereka akan Tuhan. Karena pada akhirnya kita nggak akan selalu bersama dengan mereka, situasi nggak selalu baik, bahkan akan tiba waktu di mana mereka harus hidup mandiri. Dan di saat itu yang membuat mereka bisa bertahan setia cuma satu, waktu mereka punya iman kepada Tuhan. That's why penting buat kita untuk memperlihatkan iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah yang disebut. And so the blessing of Abraham's faith is now our blessing too, katanya. Percaya nggak saudara bahwa iman kita ini yang membuat kita diberkati? Artinya kita mengerti lewat ayat ini, identitas kita sebagai orang beriman itu adalah karena kita itu ditetapkan sebagai keturunan bapak dari segala orang beriman, Abraham. Segala sesuatu bahkan berkat yang Tuhan janjikan bagi Abraham, artinya adalah janji yang juga pasti digenapi Tuhan buat kita. Anak pasti mirip dengan bapaknya kalau dia benar anak. Bukan hanya penampilannya, tapi gayanya.
Beberapa waktu yang lalu saya ketika di kamar, karena kami tidur bersama dengan anak-anak. Karena kalau anak-anak sedang tidur atau saya terbangun dengan malu, saya lihat anak-anak saya. Gaya mereka tidur itu persis kayak bapaknya. Atau persis kayak mamanya. Saya kalau tidur tuh suka tutupin muka pakai bantal gitu kan. Nah anak-anak saya semua sekarang rebutan, semua mau punya bantalnya masing-masing. Dan kalau tidur tutupin mukanya. Gak pernah ada perintah gitu. Oke, ini cara tidur yang benar, gak ada. But they follow what they see. Mereka mengikuti apa yang mereka lihat. Gak heran kalau anak tuh mirip dengan bapaknya. Makanya kalau kita punya bapak orang beriman, saudara, kita punya lebih daripada potensi untuk jadi sama seperti dia. Jadi pernyataan dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia bukan hanya bermakna bahwa janji Tuhan itu kepada Abraham adalah ya dan amin bagi kita sebagai keturunan rohaninya. Tapi juga bermakna bahwa sama seperti Abraham yang sekalipun juga terbatas bahkan pernah gagal dalam bertahan dengan iman untuk menunggu janji Tuhan. Tapi kemudian Tuhan perhitungkan, bahkan sebut sebagai Bapa orang beriman ketika dia kembali percaya. Maka demikian juga kita hari ini sebagai keturunan Abraham secara rohani. Sekalipun kita bisa gagal, sekalipun kita pernah keliru, bahkan kita mungkin gak sabar dalam proses kita. Tapi waktu kita bangkit kembali dan percaya kepada dia, Tuhan perhitungkan iman kita. Itu identitas kita hari ini. Mari katakan sama-sama, saya tahu, saya percaya bahwa saya adalah orang beriman. Dan saya akan hidup sebagaimana siapa saya di dalam Tuhan. Pertanyaan yang kedua, ini yang tadi saya katakan. Is it true that God really loves us? Benar gak sih, benarkah Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita? Apakah benar dia mengasihi kita? Sejak kapan? Sampai kapan? Kenapa? Apa sih alasan Tuhan yang sesungguhnya itu mengasihi kita? Dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat 6 sampai dengan 8, saya gunakan terjemahan sederhana Indonesia TSI. Paulus berkata begini, sebelumnya manusia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa untuk menjadi benar di hadapan Allah. Ini kata yang sangat kuat. Sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi bahkan semua perbuatan baik yang manusia pernah lakukan, pikirkan, imajinasikan dan coba untuk lakukan, dikatakan gini, sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa untuk menjadi benar di hadapan Allah. Tapi ayat berikutnya luar biasa gini, tetapi justru ketika kita dalam keadaan seperti itu, justru waktu kita lemah, kita gak bisa berbuat apa-apa untuk jadi benar, Kristus mati bagi kita. Yaitu kita yang selalu memusuhi Allah. Saya suka sekali dengan terjemahan ini. Kita bertentangan, bermusuhan dengan Tuhan, bahkan gak bisa berbuat apa-apa untuk jadi benar, tapi justru dalam keadaan seperti itu, Kristus memilih untuk mati bagi kita. Sangat sulit bagi seorang mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Sekalipun dia mengenal orang itu sebagai orang jujur. Tapi bisa saja seseorang mengorbankan dirinya dan mati demi menyelamatkan sahabatnya. Sahabat artinya orang yang dekat, orang kita percaya, orang yang jelas hubungannya sudah lama, yang kita sungguh-sungguh kenal. Tetapi Kristus mati bagi kita ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Allah. Bukan hanya kita orang berdosa, tapi kita orang berdosa yang memusuhi Allah. Dengan begitu Allah sudah menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi kita. But God put his love on the line for us by offering his son in sacrificial death while we were of no use whatever to him. Wow. Ayat ini dalam terjemahan The Message dikatakan Tuhan benar-benar mengasihi kita dengan mengorbankan anaknya dalam kematian yang begitu mengerikan. Sementara kita tuh gak ada gunanya buat dia. Saudara, boleh gak kita ambil waktu sebentar ini untuk kita membayangkan. Apakah pernyataan tadi itu terlalu berlebihan? Kalau saya mengingat ke belakang, dan mungkin saudara juga bisa melakukan hal yang sama. Adakah sebuah hal yang baik yang benar-benar bisa membuat kita berkata gini, saya ini layak untuk diselamatkan Tuhan.
Saya ini layak untuk diampuni. Bukankah kita orang-orang yang ketika gagal, ketika berbuat dosa, kemudian kita bertobat minta ampun sama Tuhan, kita masih orang yang sama, yang bisa melakukan dosa yang sama. But every time, tiap kali kita datang sama Tuhan, Tuhan ampuni kita. Even ketika dikatakan, no use whatever to him. Saudara, saya yakin gak ada satupun sebuah pernyataan ilmu manapun yang secara logika dan cara berpikir manusia secara normal bisa menerima pernyataan tadi. Allah mengasihi kita, mati berkorban bagi kita ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa, ketika sebenarnya kita tidak ada gunanya sama sekali bagi Dia. Bukankah itu berarti bahwa Allah mengasihi kita karena Ia mengasihi kita? Artinya Dia nggak punya dan nggak butuh alasan apapun untuk mengasihi kita. Ini yang disebut mengasihi tanpa syarat. Karena kalau saya berkata saya mengasihi seseorang, kalau, jika, karena, berarti ada syarat. But when God said, I love you. Ketika Tuhan berkata, aku mengasihimu. Dia nggak perlu dasar untuk melakukan sesuatu. Firman Tuhan berkata, because God is love. Karena Tuhan sendiri itu adalah kasih. Makanya yang bisa Dia lakukan adalah mengasihi kita. Bahkan situasi yang terburuk dan tekanan sebesar apapun gak akan pernah mengubah kebenaran ini. Roma 8 ayat 35 berkata begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang atau coronavirus atau kesulitan keuangan atau kondisi ekonomi yang bermasalah. No. Sampai kapanpun dan kondisi apapun gak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Di ayat 36. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. God has made us to be more than conquerors. Tuhan menciptakan kita untuk lebih daripada penakluk, pemenang. And His demonstrated love is our glorious victory over everything. Dan kasihnya itu yang Dia perlihatkan, itu adalah gambaran dari kemenangan yang penuh kemuliaan atas segala sesuatunya. There is nothing in the universe with the power to separate us from God's love. Di galaksi ini, di seluruh dunia ini, gak ada satupun yang berkuasa untuk memisahkan kita dari kasih Tuhan. There is nothing in our present or future circumstances that can weaken His love. Gak ada satupun di masa sekarang atau di masa yang akan datang, kondisi apapun yang bisa mengurangi, mengecilkan, melemahkan kasih Tuhan. There is no power above us or beneath us, no power that could ever be found in the universe that can distance us from God's passionate love. Terjemahan The Passion Translation itu benar-benar memang passionate. Gak ada satupun kuasa di atas kita. Gak ada kuasa yang bisa kita temukan di dunia ini yang bisa membuat ada jarak antara kita dengan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Yes, kita ada dalam kondisi physical distancing. Yes, kita dalam situasi bahkan mungkin social distancing. Tapi satu hal yang pasti, there will be no love distancing by God. Gak pernah akan ada jarak kasih dengan Tuhan. There is nothing that can separate us from His love. Nothing at all. Gak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita dijadikan lebih dari pemenang. Dan kemenangan itu adalah kasih Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, saudara? Kasih yang Tuhan nyatakan, yang kita terima, itu tidak bergantung dan tidak ditentukan atas dasar situasi, kondisi, keadaan apapun. Kita menang, bahkan lebih daripada menang,
karena Ia telah, masih, dan akan terus mengasihi kita. Titik. Bukan soal apakah kita memenuhi syarat atau kriteria tertentu, mungkin atau nggak mungkin, bisa atau tidak bisa. Tapi ini kebenaran mutlak dari firman Tuhan karena Dia mengasihi kita. That's it. Itu saja. Maka yang menjadi penting berikutnya adalah pertanyaan yang ketiga sekaligus yang terakhir. How can we continue to grow then? Lalu kalau memang benar demikian bahwa kita ini adalah orang-orang yang identitasnya manusia atau orang beriman di hadapan Tuhan. Abraham, keturunan Abraham ilahi. Keturunan Abraham secara rohani. Dan kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan gak butuh alasan untuk mengasihi kita. Maka pertanyaannya adalah, lalu bagaimana supaya kita bisa bertumbuh? Bertumbuh artinya apa? Bukan hanya kita bertahan dalam situasi sekarang, tapi kita bisa melewatinya. Bahkan setelah semua ini kita lewati dan berakhir, kita bisa berkata, melihat ke belakang dan berkata gini, Tuhan terima kasih. Karena bersama Tuhan, kami bisa melewati, kami telah melewati. Dan bahkan saat ini, situasi saya punya iman yang lebih kuat. Dan saya tahu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Buat orang-orang yang mengasihi Dia, yang berjalan sesuai dengan rencananya. So this is the most important thing. Inilah bagian yang paling penting yang kemudian harus kita hidupi. Dan ini juga doa yang saya miliki buat saudara hari ini. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Ini doa Yesus untuk kita. Doa Yesus kepada Bapa. Yang daripadanya semua turunan dan di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa, dan ini doa saya buat saudara juga hari ini. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, di dalam ayat tadi kita menemukan bahwa doa Yesus kepada Bapa untuk setiap kita, orang-orang percaya, anak-anaknya, adalah bukan hanya supaya kita itu jadi orang yang diselamatkan. Tapi lebih kepada apa yang kemudian kita hidupi sebagai orang-orang yang diselamatkan. Dalam terjemahan New Living Translation, perikop ini diberi judul begini. Paul's Prayer for Spiritual Growth. Doa Rasul Paulus untuk pertumbuhan rohani. Artinya doa tadi adalah doa supaya kita semua terus bertumbuh. Di dalam iman, di dalam roh kita sebagai orang percaya. Dikatakan begini, I pray that from His glorious, unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Aku berdoa supaya dari sumber yang tidak terbatas, yang penuh kemuliaan, kamu akan dimampukan diberikan kuasa yang tidak terbatas. Dan penuh kemuliaan oleh Roh Kudus yang ada dalam hidupmu. Saudara, ini doa Paulus, ini doa Yesus. Maka apa yang jadi bagian kita? Dikatakan di ayat berikutnya. Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. And
Your roots will grow down into God's love and keep you strong. Kristus, apa katanya saudara? Akan berdiam di dalam hatimu ketika engkau percaya kepada Dia. Akar-akar kita akan bertumbuh kuat dan dalam di dalam kasih Tuhan. Nah, itu akan membuat kita tetap kuat. Saudara, bagian kita yang pertama yang Tuhan mau kita lakukan adalah trust in Him. Percaya kepada Tuhan. Saudara, percaya itu bukan hanya ketika keadaan berjalan sesuai rencana kita. Kalau berjalan sesuai rencana kita, sesuai yang kita harapkan, saudara, kita gak perlu iman, kita gak perlu percaya. Jalani aja. Tapi justru karena kelihatannya ini sulit, kelihatannya akan berjalan gak seperti yang kita harapkan. Kelihatannya situasinya akan berbeda. Disitulah iman diperlukan. Trust in Him. Dan waktu kita percaya dalam situasi yang gak ideal, situasi yang kelihatannya sulit, maka disitulah justru kedalaman pengenalan pemahaman kita, akar-akar kita. Sama seperti pohon, kalau akarnya makin banyak, makin dalam kemana-mana. Mau angin, mau badai, apapun gak akan mudah menggoyahkan pohon itu. Nah, demikianlah harapan Tuhan dalam situasi seperti ini, justru kita berakar kuat. Makanya kenapa pertanyaan sebelumnya jadi penting. Kalau kita tahu dan kita yakin bahwa Allah mengasihi kita, maka dengan pengenalan dan pemahaman kasih Tuhan yang demikian itu, kita bertahan. Bahkan bukan hanya bertahan, tapi kita bisa jadi teladan, bisa jadi contoh, bisa jadi kesaksian. Bahwa kondisi boleh saja gak ideal, tapi kita tetap berdiri teguh dalam iman. Dan orang bisa melihat bahwa sungguh dalam hidup kita ada pengharapan. Dan itu adalah karena Tuhan. Nah, ayat berikutnya dikatakan apa? And may you have the power to understand. Supaya kamu menerima kuasa untuk memahami. As all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. Ya, seperti judul khotbah hari ini. Supaya kamu menerima kuasa untuk memahami sebagaimana umat Tuhan harusnya miliki. Betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. So may you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Supaya kita mengalami kasih Tuhan sekalipun sulit untuk dipahami. Jadi maksud ayatnya gini saudara, kadang-kadang untuk kita mengerti, memahami itu gak gampang. Karena firman Tuhan bilang gini, seperti tingginya langit dari bumi, demikian juga pikiranku dengan pikiranmu, kata Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, my love is not something to understand, but it is something to experience. Kasihku itu bukan sesuatu yang perlu kamu pahami, tapi kamu alami. Karena melewati pengalaman kita dikasih Tuhan, kita mengenal Dia. So ini yang kadang-kadang orang jadi salah kaprah. Saya berusaha untuk mengerti. Kadang-kadang saudara, you just need to experience. Saudara alami aja gitu. Saya gak perlu ngomong tiap kali sama istri saya atau sama anak-anak saya. Aku sayang kamu, papa sayang kamu. Saudara gak perlu gitu. Tapi lebih penting buat mereka untuk mengalami secara langsung lewat apa yang saya lakukan, lewat apa yang saya pikirkan, lewat apa yang saya kerjakan, bagaimana saya memperlakukan mereka. Dari situ mereka belajar mengenal kasih lewat pengalaman menerima kasih. Jadi ini bagian kita yang kedua. Mari izinkan Tuhan, izinkan kita mengalami kasih Tuhan. Justru dalam situasi seperti sekarang. Kadang-kadang kita gak perlu mengerti, gak perlu memahami. Ada banyak hal yang kadang-kadang kita gak bisa pahami. Dan mungkin suatu hari bersama-sama kita tanya sama Tuhan. Waktu kita sudah ketemu muka dengan muka. Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. But then, sampai nanti, let's just live our life. Mari hidupi hidup kita hari ini. Dan percaya bahwa Dia mengasihi kita. Dan ayat berikutnya berkata apa? Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Maka kamu akan dijadikannya utuh, penuh, sempurna. Dengan semua kepenuhan, kuasa, dan kehidupan yang datang dari Tuhan. Ini janji Tuhan buat saudara dan saya hari ini.
Dan kenapa kita perlu percaya? Because God is able. Allah sanggup. Through His mighty power at work within us. Melalui kuasanya yang luar biasa. Yang bekerja di dalam kita. To accomplish infinitely more than we might ask or think. Untuk menyelesaikan, untuk melakukan lebih daripada apapun yang kita bisa bahkan doakan atau pikirkan. Saudara, hari ini, how deep is your love? Bukanlah sebuah pertanyaan lagi yang kita tanya, God, how deep is your love? No, bukan. Tapi itu sebuah pernyataan kita ketika kita berdoa, ketika kita menjalani hidup kita, ketika kita melakukan apapun, ketika di tengah-tengah situasi apapun, kita bisa dengan iman berkata gini, God, how deep is your love? Tuhan, betapa dalamnya kasih Tuhan bagiku dalam hidupku. Sampai hari ini kami percaya Tuhan. Dan bahkan seterusnya. That you are able God. Engkau sanggup. Engkau masih terus bekerja. Dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Di dalam hidup setiap kami. Dan kami tahu. Kami masih dan akan terus dikasihi oleh Tuhan. Bapak, kami datang hari ini. Kami tahu siapa kami di hadapan Tuhan. Kami ini orang-orang yang disebut anak-anak Abraham. Sama seperti Bapak kami adalah Bapak orang beriman. Kami pun adalah anak-anak keturunan yang beriman. Dan kami tahu dalam situasi yang sulit sekalipun, kami akan punya iman yang cukup untuk kami bertahan, bahkan melewati ini semua, bahkan menyelesaikannya sebagai seseorang yang lebih daripada pemenang. Karena kami punya dasar yang kuat, yaitu kasih Tuhan, pribadi Tuhan yang mengasihi kami, tanpa syarat apapun. Karena Engkau gak perlu alasan untuk mengasihi kami. Dan kami sadar dan kami tahu, bagian kami adalah untuk terus dan tetap percaya kepada Tuhan. Situasi boleh jadi tidak berjalan sesuai yang kami harapkan. Dan kami gak bisa mengerti. Dan kadang-kadang memang kami gak perlu mengerti. Tapi biarlah kami terus mengalami kasih Tuhan. Lewat keluarga kami, lewat komunitas yang ada di sekitar kami. Lewat kehidupan kami sehari-hari. Biar mata kami melihat betapa panjang lebar dalam tinggi kasih Tuhan. Dalam hidup kami. Dan kami mau terus percaya. Nah, kami tahu kami sudah terima kuasa. Mungkin bukan untuk mengerti, tapi untuk mengalami kasih Tuhan. Dan kami tahu Allah sanggup, masih sanggup, dan terus sanggup. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Biar kami datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami. Soal kami tahu dalam situasi apapun, Engkau Allah yang tetap setia. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia. Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
datang dan sembah Dia. Bapakku datang dan menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kami percaya Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sebab lebih daripada apapun Tuhan, yang kami tahu kami butuhkan adalah keyakinan that God is with us. Tuhan bersama dengan kami. Dan Tuhan yang menyertai kami adalah Tuhan yang juga mengasihi kami. Dan gak akan pernah ada kata akhir dari kasih Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini setiap kami mengalami perjumpaan secara pribadi. Perjumpaan yang baru kembali dengan kasih Tuhan. Dengan kuasa Tuhan, dan kebenaran firman yang menguatkan kami, menghibur kami, membangkitkan kami. Dan kami tahu kondisi belum tentu menjadi lebih mudah, tapi kami tahu kami punya Allah yang penuh kuasa, Allah yang mengasihi kami, yang akan terus menyertai kami, bukan hanya hari ini, tapi sampai seterusnya, sehingga kami bisa berkata, God, how deep is your love. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Kami terima kebenaran firman-Mu. Kami terima kasih dan kuasa-Mu ini Tuhan. Hanya dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang hidup. Dan kita yang percaya. Kita diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan. Amin. Saudara, what's next? Ada 3 hal yang saudara kita perlu lakukan. Karena firman Tuhan yang kita terima akan menjadi firman Tuhan yang berbuah ketika kita menabur benih firman itu. Pertanyaan yang pertama saudara, atau step yang pertama. Saudara, apa rema, encouragement yang saudara dapatkan lewat sharing firman Tuhan hari ini? Kadang-kadang kita pikir, ini terlalu simple, sederhana. Saudara, kadang-kadang justru walaupun sederhana, pesan dan pengertian yang kita dapatkan lewat perjumpaan pribadi dengan Tuhan, itu pasti berdampak dan menguatkan. Jadi jangan anggap remeh.
Terus sekarang saudara, kita nih orang yang gampang lupa. Jadi coba tuliskan di handphonemu atau di buku catatanmu, dimanapun. Atau post di sosial mediamu. Supaya rema atau pesan Tuhan yang kita terima hari ini, itu bisa menjadi reminder, pengingat buat kita. Lalu kemudian share, bagikan pesan Tuhan yang saudara dapatkan, bahkan juga link dari video khotbah ini, supaya di luar sana ada banyak orang yang saudara, keluargamu, temanmu, bahkan mungkin orang yang bahkan belum pernah mendengar kabar baik, belum pernah mendengar atau mengenal Tuhan sekalipun, bagikan. Saudara gak pernah tahu betapa besar dampak yang saudara bisa berikan lewat sebuah WhatsApp message, lewat sebuah postingan di Instagrammu atau di Facebookmu, atau apapun itu. Share sekarang juga apa yang menjadi pesan yang saudara dapatkan, pembelajaran saudara, bahkan pesan encouragement saudara buat orang lain. Share link ini supaya lebih banyak orang boleh mendengar pesan penuh pengharapan ini dan hidupnya boleh dikuatkan. Yang kedua, ya saudara, ini kita perlu juga jujur. Hal-hal apa yang kita sadari masih sulit untuk kita serahkan atau percayakan sama Tuhan. Nah, ini seringkali jadi sumber ketakutan dan kekhawatiran buat hidup kita. Coba tuliskan saudara. Mungkin bicara soal masa depan keluarga saya. Mungkin keuangan saya. Mungkin pekerjaan saya. Mungkin jodohmu. Bukan jodoh saya karena saya udah punya jodoh kan. Jodohmu atau apa gitu. Nah, kalau saudara sudah tuliskan, mari bawa ini dalam doa dan katakan begini. Tuhan, aku serahkan semua ini. Aku berkomitmen untuk menyerahkan ini semua kepada Tuhan. Dan aku percaya bahwa Allah sanggup, Engkau sanggup, bahkan melebihi apa yang bisa kami doakan dan pikirkan. Aku aman dalam Tuhan. Ya. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga. Coba saudara pikirkan, ingat-ingat dan temukan. Hal-hal apa, kejadian apa, dan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Bahkan mungkin orang yang ada di samping saudara. Keluargamu, orang tuamu, temanmu, atau siapapun. Yang hari ini saudara ingat gitu. Benar juga ya. Bahwa lewat apa yang terjadi, lewat orang-orang tersebut, Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya buat saya. Ini waktu yang terbaik kalau saudara duduk bersama dengan pasanganmu. Coba sekarang lihat mereka dan kata gini. Sayang, terima kasih ya. Karena lewat hidupmu, aku mengalami kasih Tuhan. Kalau itu anak-anakmu katakan begitu. Kalau itu orang tuamu katakan begitu. Kalau sendirian gak apa-apa. Jangan ngomong sendiri ya. Saudara bisa kirim WhatsApp, saudara posting, saudara telepon teman-temanmu, pemimpinmu, ya, orang tuamu di kampung halaman, kan gak bisa mudik. Ya. And say these simple words. Thank you ya. Tuliskan ini simple. Terima kasih ya. Karena lewat kamu, lewat apa yang kamu kerjakan. Dan gak mesti itu hal yang baru sekarang. Mungkin ini hal yang mereka lakukan 5 tahun lalu bahkan mungkin. Atau kemarin atau minggu yang lalu. Nah katakan gini, lewat itu, lewat apa yang kamu lakukan, lewat apa yang kamu katakan. Saya diingatkan bahwa Tuhan tuh masih mengasihi saya sampai sekarang. Ya, bersyukur. Kalau saudara perlu catat supaya saudara bisa lihat lagi dan mengingat. Ya kalau saudara lihat catatanmu, saudara akan bilang, iya Tuhan masih mengasihi saya. Dan bersyukurlah atas itu. Saudara, saya percaya hari ini kita semua sudah dikuatkan, diberkati. Dan ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Jadi pastikan saudara, kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu gak berhenti sampai dalam hidup saudara. Bagikan ini kepada orang lain, bagikan kepada temanmu, saudaramu, keluargamu, siapapun saja. Ya, posting di media sosialmu, kirim WhatsApp, share link ini, apapun yang saudara lakukan. Sebab hari-hari ini adalah waktu di mana lebih banyak orang lagi membutuhkan encouragement, membutuhkan kekuatan. Dan Tuhan mau memakai saudara sebagai alatnya. Jangan pernah lupa, God is always be with you. And God loves you. Tuhan menyertai engkau dan memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati.